Baik, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara pada hari ini. Kepada Bapak Lestanto MPSE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir dinilai ibadah oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan doa ini saya pandu dengan acara agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu, kama yanbaghi li jalil wajhil karim wa ajim sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma kepada Ibu Tutik Siswanti SEMSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta seizinnya kita semua masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga dapat bertemu pada hari ini meskipun tidak secara langsung, secara virtual, dalam rangka mengikuti kegiatan Abdimas yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan syafaat sampai di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita mengabadikan foto bersama terlebih dahulu. Kepada hadirin dipersilahkan untuk menyalakan kamera agar tim operator dapat mengambil gambar. Namun karena ada beberapa slide, maka dimohon untuk ditahan sebentar sampai slide terakhir telah ter-screen capture. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara pemaparan materi oleh narasumber kami yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Atik Budi Parianti SPD MM, kami persilahkan. Terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu pemaparan materi. Untuk materi yang pertama ini akan dibawakan dengan narasumber dari kami, yaitu Ibu Tutik Siswanti SEMSI. Beliau adalah dosen tetap dari Prodi Akuntansi, dan sekarang beliau juga sudah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi. Untuk materi Ibu Tutik Siswanti akan berjudul Literasi Finansial dalam Merdeka Belajar. Kepada Ibu Tutik Siswanti SEMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Atik sebagai moderator atas waktunya. Saya izin untuk share screen. Untuk silakan akses. Bu Tutik sudah menjadi co-host. Baik. Bisa di-share. Ya. Sudah Bapak Ibu terlihat materi? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan sehat? Oke, sekarang kita bilang selamat pagi. Dihidupkan, nyalakan, jawabannya seperti ini. Ya. Oke. Selamat pagi.
Pagi. Ah, kurang. Sarapannya belum nyampe. Sarapannya belum nyampe. Ini kalau offline, saya suruh berdiri sambil loncat-loncat karena ini online. Nah, saya Kamera gimana ngeliat? ayo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat, sehat. Apa kabar? Sehat. Ah, sehatnya nggak niat nih, sehat beneran apa sehat-sehatan nih? Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang nomor 1 sehat. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau saya lihat banyak pesertanya ibu-ibu nih. Pokoknya ibu-ibu tuh kalau masalah finansial, keuangan tuh number 1. Perempuan nah, pokoknya kalau uang tuh pasti nomor 1, perempuan tuh juaranya. Karena wah ini duit nih gitu. Ya, nanti sampai di rumah bapaknya yang jadi korban. Habis ini terus bapaknya yang jadi korban. Enggak ya, Bu? Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Saya sebagai narasumber pertama, tadi sudah saya sampaikan, mohon maaf nih ketemu saya 2 kali, tadi saya sudah menyampaikan sambutan, mudah-mudahan nggak bosan lihat muka saya. Saya hari ini dandan secantik mungkin biar Ibu Bapak nggak bosan lihat saya 2 kali. Saya desain muka saya biar nggak membosankan gitu. Mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Wah ini ada teman-teman dari aviasi juga bergabung. Selamat ketemu lagi Bu Dia. Wah ini sudah lama nggak ketemu ya Bu. Berapa abad kita nggak bertemu Bu? Waduh, betul nih. Ternyata Sehat-sehat, kita ketemu alhamdulillah. di situasi yang seperti ini. Iya, amin. Sehat selalu bersama-sama. Terima Bu. kasih Sehat-sehat. aviasi Ya. sudah berpartisipasi ke acara kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa materi yang saya bawakan literasi keuangan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Fokus saya ada 2, yaitu literasi keuangan di sekolah. Sekolah itu bisa SD, SMP, SMA, bisa kampus. Kemudian sedikit nanti tentang literasi keuangan dalam keluarga. Nah nanti untuk literasi keuangan masyarakat tuh Pak Saur tuh jagonya, karena dia sering membaur dengan masyarakat. Kalau saya cuma di belakang meja di kampus lihatnya cuma meja sama tulisan-tulisan gitu ya. Kalau Pak Saur ketemu nasabah, ketemu kredit macet, ketemu nah macam-macam. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan Pak Saur paling banyak gitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa setiap sesi akan ada giveaway. Aduh, saya juga nggak tahu tuh ada giveaway. Mungkin umroh atau naik haji mungkin nanti Bu. Mohon diperhatikan. Siapa tahu nanti habis ini tuh dapat umroh gratis atau naik haji gitu, atau mungkin mau dapat mobil baru gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan sudah saya sampaikan materi ini di layar. Bapak Ibu. Ini sekali lagi saya tidak guru ya, kita berbagi sharing saja sebenarnya. Ya, sharing tentang literasi keuangan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya gerakan literasi nasional itu ada banyak. Ya, yang kita fokusnya ke 1, yaitu literasi finansial saja. Ya, kalau kita bisa literasi digital, literasi budaya dan lain sebagainya, itu ada 6 literasi dasar. Nah, kita fokuskan adalah di literasi finansial ini terkait dengan gerakan literasi nasional. Ya, yang kita ambil adalah itu. Oke, mudah-mudahan layarnya masih bisa dilihat. Nah. Oke, bisa kelihatan Bu di layar? Silakan disimak kembali Bapak Ibu untuk materi kita yang kedua dengan Bapak Saur. Nah, kepada Bapak Saur Konstan, apa sudah siap Pak? Sudah siap Bu? Oke, Pak Saur ini adalah dosen dari Universitas Surya Dharma, tapi memang bidang kajiannya itu khusus untuk manajemen keuangan. Jadi, yaitu adalah seorang expert di bidang keuangan, ya karena dia memang bekerjanya di perbankan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau bertanya tentang perbankan di Indonesia, tentang literasi keuangan di Indonesia, itu monggo dengan Pak Saur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya mau menyapa dulu yang terhormat Ibu Tuti Siswanti, Dekan FE. Kemudian Ibu Rita Intan Permatasari, Kaprodi Manajemen. Bapak Setiadi, Kaprodi Akuntansi, dan Ibu Atik sebagai Sekprodi Manajemen, sekaligus juga ketua dan moderator pada kegiatan hari ini. Saya juga menyapa kepada Bapak Ibu guru SDN Pisangan Timur ya, pada hari ini yang memang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini. Selamat bergabung di dalam kegiatan ini. Kami juga menyapa buat anak-anak mahasiswa yang kami kasihi dan masyarakat umum yang memang terlibat dalam webinar pada hari ini. Jadi pada hari ini bisa dikatakan semacam sharing seperti kata Bu Tuti tadi katakan ya. Memang kita tidak berusaha untuk mengajari karena pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu guru ya biasanya lebih paham secara konteksnya, secara aplikasinya di lapangan. Jadi kalau saya ingat gitu ya, bisa dikatakan kalau di dalam dunia pendidikan, ibu-ibu guru, bapak guru gitu ya, itu kastanya yang paling tinggi ya. Ya, kenapa kastanya yang paling tinggi? Karena apa? Nggak ada seorang Ibu Tuti, Ibu Atik, Ibu Rita, bahkan Pak Saur mungkin bisa kalau tidak melalui pengajaran Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi bisa dikatakan masternya ya gitu, apalagi bisa menghadapi anak-anak SD yang tingkah lakunya luar biasa gitu ya. Oke, Bapak Ibu saya akan coba sharing screen untuk materi pada hari ini ya. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya memang cukup singkat, saya akan coba membahas beberapa poin penting saja, mungkin sharingkan tentang literasi finansial ya. Nah, mungkin tadi ini sudah didapat oleh Bapak Ibu sekalian, pengertiannya, definisinya yang dijabarkan oleh Ibu Tuti gitu ya. Nah, kalau kita agak sedikit pilah, literasi itu awal katanya dari literatos, dalam bahasa Latinnya orang yang belajar gitu ya. Dan bicara mengenai orang yang belajar pasti identiknya dengan orang yang mau menulis dan mau membaca ya. Nah, kalau melihat dari dua hal itu biasanya impact-nya atau implementasinya gitu ya, dari yang namanya literasi itu adalah bagaimana melakukan apa yang sudah dia ketahui. Nah, pada hari ini bicara mengenai literasi finansial ya. Jadi kenapa Kemendikbudristek ini istilahnya meminta agar setiap sekolah bisa mengaplikasikan literasi finansial ini, karena memang hasilnya dari Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, itu ada 6 literasi yang memang yang hendaknya diterapkan gitu ya. Itu mulai dari baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial yang pada hari ini, dan budaya dan kewargaan. Nah, pada hari ini kita fokus kepada yang namanya literasi finansial ya. Literasi finansial bicara mengenai pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan tentang konsep, dan di dalamnya itu ada resiko juga gitu ya. Keterampilan agar membuat suatu keputusan yang efektif ya. Dalam konteksnya konteks apa? Konteks keuangan ya, konteks keuangan atau finansial, dan ini bermanfaat tidak hanya buat kita secara pribadi tetapi juga secara sosial ya, melalui handphone dan praktek yang 4R, reduce, reuse, recycle, dan repair. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan sedikit
ada kuis nih Bu ya. Boleh ya Bu Atik ya. Jadi ini Oh, boleh banget, Pak. saya ada Ibu-ibu kuis, juga Bapak Ibu seneng, saya Pak. akan posting di Di grup chat kali ya, di Pak? grup chat ya. Iya, Jadi di Bapak chat Ibu ya. boleh join di grup chat, bisa lihat ada quiz.com ya, di quiz.com. Jadi itu akan ada 10 pertanyaan pada Bapak Ibu. Silakan untuk join. Nah, nanti itu akan ada hadiah ya, hadiah untuk Bapak Ibu yang juara 1 voucher dalam bentuk OVO, juara 2 dan juara 3. Ya, juara 1 dan juara 2 dan 3 itu akan mendapat hadiah. Jadi silakan Bapak Ibu boleh join dulu di kuis yang sudah saya berikan. Jadi supaya bagaimana ya? Harapannya sih sebenarnya supaya pembelajaran ini menjadi lebih fun. Makanya fun literacy finansial gitu ya. Coba Bapak Ibu boleh join di yang sudah saya link yang sudah saya bagikan. Baik. Nanti saya akan ini ada sudah join ya, ada sudah join Farika. Ya, gimana Bu Tuti, ada tambahan? Masih di mute, Bu. Ya, sedikit aja. Ini yang tadi disampaikan Pak Saur. Yang saya mau tanggapi adalah ciri-ciri pinjaman online yang tidak resmi ya. Ini biasanya ya memang tadi yang saya sampaikan, beberapa masyarakat ada yang kena pinjaman online yang tidak resmi tadi. Kalau tadi Pak menyampaikan paling mudah memang mengecek apakah dia terdaftar di OJK atau tidak gitu. Tapi kadang-kadang karena kita emosional sehingga ditawarin itu langsung nggak usah ngecek lah gitu kan gitu. Nah, yang paling gampang didetek itu sebenarnya gini. Pada saat memberikan penawaran itu biasanya kalau nggak lewat WA, lewat SMS. Jadi Bu ditawarin lewat WA atau lewat SMS, itu yang pertama. Kemudian prosesnya mudah, hanya dengan KTP gitu saja sama fotokopi KTP atau nomor rekening gitu, hanya itu tanpa minta apapun gitu. Kemudian bunga pinjamannya, kemudian dendanya kalau terlambat itu tidak diinformasikan dengan jelas. Ya, yang dia sampaikan hanya mudah, pokoknya waktunya begitu Ibu kirim KTP sama nomor rekening langsung kita transfer gitu saja. Itu jadi nggak jelas kalau terlambat dendanya berapa gitu, nggak ada penjelasan. Termasuk juga batas pengembaliannya berapa lama gitu, tidak jelas disampaikan. Itu. Nah, kemudian tidak ada identitas dari si pengasih informasi itu dengan jelas. Jadi kantornya di mana, kemudian pihak yang organisasinya apa, itu nggak jelas. Itu nggak jelas. Nah, yang lebih lagi adalah ketika Ibu mintain nomor telepon teman atau saudara. Tolong dong rekomendasi teman, nomor telepon teman atau saudara. Nah, seperti itu. Yang paling begitu. Ya, jadi kalau ngecek ke OJK mungkin kadang-kadang tidak ada kesempatan. Mereka lebih pintar. Kita nggak diberikan nafas untuk berpikir sedikit pun. Dan kebetulan kalau ditelepon adalah orang yang sedang membutuhkan uang, kepepet sekali, maka tanpa pikir panjang, oke, apa yang diminta, nomor KTP, fotokopi, nomor rekening langsung kirim. Pertanyaan terakhir, ini penutup sekaligus penutup kepada Putri Anissa yang sudah raise hand dari tadi. Silakan Mbak Putri. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Pak Saur dan Bu Tuti izin bertanya, apakah ada relevansi antara catatan kita di BI Checking dengan proses rekrutmen karyawan? Karena saat saya 2 kali tes di bank, ini ketiga, itu BI Checking saya ditarik datanya. Katanya bagus sih tidak ada plafon pinjaman, tapi kenapa Shopee Pay Later semua katanya gitu. Jadi saya mau bertanya apakah ada hubungannya ketika kita bekerja dengan pengecekan BI Checking tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tuh. Malah sekarang ada lagi nih, sistem rekrutmen pegawai berdasarkan BI Checking nih. Kebetulan saya juga baru dengar nih. Ya, monggo Pak Saur dan Bu Tuti diberi pencerahan kita semua. Mau Bu Tuti dulu atau saya dulu nih, Bu? Pak Saur tuh yang orang dulu. Jadi, ya, kita perlu tahu. Jadi buat informasi ya, mungkin saya nggak tahu, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar yang namanya BI Checking. Jadi memang BI Checking itu
untuk mengecek posisi keuangan dari kita, Bu. Nah, sekarang mungkin istilahnya bukan BI checking, istilahnya dengan slick gitu ya. Jadi setiap transaksi keuangan, setiap tagihan, setiap transaksi yang berhubungan pendanaan kita yang terkait, baik itu lembaga bank maupun non bank, ya misalnya ke finance, termasuk tadi ya misalnya untuk pembelian ini, pembelian itu, semuanya ke record tuh, Putri. Jadi ya itu menjadi suatu dasar untuk sekarang untuk bank-bank untuk merekrut karyawannya. Karena apa? Bank itu bagian dari, kalau misalnya bicara mengenai resiko, itu bagian dari yang namanya mitigasi resiko gitu ya. Memastikan bahwa karyawannya ini nanti tidak bermasalah nih ke depannya gitu ya. Karena saya cerita sedikit pengalaman mengenai, karena ada dulu memang rekan kerja saya gitu ya, yang memang bermasalah dengan pinjaman atau tagihan gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya kolektor itu datang ke kantor. Kolektor itu datang ke kantor, teriak-teriak, marah-marah gitu ya. Karena apa? Karena ini karyawan Anda nggak bayar tagihan, gitu ya. Nah, buat yang menghandle itu semua pasti jatuhnya nanti ke bagian HR atau ARD gitu ya. Nah, mereka harus menghandle hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk memitigasi supaya jangan ada nih karyawan-karyawan yang memang memiliki tagihan di luar, ya, memiliki tagihan dan track record keuangannya nggak baik, itu akan kelihatan. Demikian acara webinar pengabdian kepada masyarakat implementasi literasi finansial dalam Merdeka Belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan bareng kekasih. Jangan lupa mampir ke Buah Batu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan terima kasih kepada Ibu Farika, Ibu Era, dan Ibu Tutik atas waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Langsung saja ya Bu, dalam hal ini panitia ingin wawancara singkat kepada perwakilan peserta dan narasumber terkait webinar pada pagi hari ini, yang dimana hasilnya akan kami jadikan evaluasi pada kegiatan-kegiatan webinar selanjutnya. Baik, kalau begitu langsung saja. Yang pertama saya akan bertanya kepada perwakilan peserta. Mohon izin Ibu Tutik untuk mohon ditunggu. Pertanyaan pertama untuk Ibu Era. Bagaimana dengan materi yang telah disampaikan pada webinar kali ini, Bu? Baik, menurut saya materinya luar biasa, keren, sangat mengedukasi, terutama bagi saya sebagai guru dan orang tua, bisa mengaplikasikannya nanti di sekolah kepada murid saya dan di rumah kepada anak saya. Gitu. Luar biasa keren. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kesan dan pesan pada webinar hari ini? Kesannya ya sangat bermanfaat ya, sangat keren gitu untuk saya terutama gitu. Kemudian bermanfaat sekali buat saya aplikasikan di sekolah dan di rumah. Kemudian juga untuk mengontrol diri saya supaya membedakan antara keinginan saya dan juga kebutuhan saya gitu. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada saya terutama dalam hal finansial gitu. Pesannya semoga ada lagi webinar-webinar selanjutnya yang lebih lama lagi, karena bagi saya ini kurang sekali gitu kan. Mungkin untuk selanjutnya lebih lama lagi waktunya gitu. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Era. Iya, Selanjutnya baik. kepada Ibu Farika. Bagaimana dengan materi yang telah disampaikan pada webinar pagi hari ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Menurut saya materi yang disampaikan benar-benar membuka wawasan baru saya tentang bagaimana memanajemen keuangan. Karena jujur saya sendiri termasuk orang yang kurang bisa memanajemen uang dari penghasilan saya dan suami.
maka acara-acara seperti ini sangat sangat bermanfaat dan berguna. Itu untuk saya pribadi. Lalu untuk kaitannya dengan penerapan di sekolah, bisa saya berbagi sharing juga ke peserta didik saya nanti bagaimana caranya memanajemen keuangan dengan baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin boleh memberikan kesan dan pesan Ibu pada webinar pada hari ini. Kesannya jujur saya happy karena tidak terlalu happy, banyak kuis, tidak kaku, suasananya cair gitu, tidak seperti webinar-webinar lain kadang kita tegang gitu kan. Kalau ini dibawa santai gitu, jadi kita juga lama-lama sudah habis ya ternyata gitu. Mungkin itu. Jadi kalau untuk saran sendiri, ya seperti yang sudah Ibu Era tadi katakan, kalau bisa diadakan lagi seminar-seminar lainnya, dan kalau bisa cakupannya itu jangan hanya untuk guru-guru di wilayah SD Pisangan saja, karena kebetulan saya banyak teman-teman di wilayah lain, di wilayah Pulau Gadung dan sekitarnya itu, kemarin sempat saya share link untuk seminar ini, cuman di situ ada informasi bahwasanya ini khusus untuk gugus Pisangan gitu. Jadi teman-teman saya yang lain sepertinya enggak, ini cuma untuk khusus Pisangan gitu. Jadi saran saya ya lebih meluas lagi aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Era dan Ibu Farika atas waktunya. Semoga webinar pada hari ini memberikan manfaat positif bagi Ibu maupun lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Ibu Tutik yang telah meluangkan waktunya untuk sesi interview pada kali ini. Langsung saja ya Ibu, untuk pertanyaannya itu, apa sih tujuan webinar ini dan bagaimana harapannya Ibu setelah memberikan materi pada webinar hari ini? Baik, terima kasih. Saya sangat tidak menduga ya, appreciate kepada para peserta. Saya berikan apresiasi kepada peserta yang sangat luar biasa aktif, pertanyaan cukup banyak, dan banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab semuanya karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk. Nah, webinar ataupun kegiatan pengabdian masyarakat yang didesain dalam bentuk webinar ini sebenarnya bermula atau berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat, bahwa masih ada masyarakat-masyarakat yang belum memahami tentang literasi keuangan, sementara kondisi terkait dengan finansial atau keuangan di dunia nyata itu perkembangannya sangat luar biasa. Banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Beberapa masyarakat mengalami penipuan dan lain sebagainya dari finansial. Sehingga kami mengadakan kegiatan ini tujuannya adalah untuk memberikan sedikit informasi, sedikit edukasi terkait bagaimana literasi keuangan yang baik dan benar kepada masyarakat. Nah, yang sasaran kami adalah guru-guru SD, agar nanti para guru-guru ini bisa melanjutkan ke murid-muridnya, terutama dalam implementasi ataupun di dalam penerapannya, karena untuk murid-murid itu kan punya dunia yang berbeda antara dunia main dan dunia belajar. Nah, literasi keuangannya adalah merupakan salah satu materi yang mungkin cukup berat, sehingga bagaimana kita memberikan cara ataupun konsep agar nanti literasi keuangan ini bisa diterapkan di dunia pendidikan, terutama murid-murid, tetapi dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan membuat anak-anak ini jadi menikmati tanpa merasa bahwa dia sedang belajar tentang literasi keuangan. Itu mungkin cukup Ibu untuk sesi interview kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan jika ingin meninggalkan room, saya persilakan.